Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyerangan Abraha. Wastabaha arduha wa huwa fi tariqihi ila Makkah fa idza dhaharat wa barazat makana Quraisy wa tamayyazat ala sa'il qabail. Dan apabila Quraisy dimuliakan karena kejadian ini. Jadi apa faedah Quraisy dimuliakan? Ketika Quraisy dimuliakan dari kejadian ini, kabilah-kabilah Arab lain akan mengatakan apa? Wah, ternyata Quraisy ini kabilah yang mulia. Kan setelah itu lahirlah Rasulullah. Lahir Rasulullah karena orang Arab punya keyakinan Quraisy kabilah mulia. Kenapa? Mereka menang melawan pasukan Abraha. Ternyata lahir Rasulullah SAW, mereka langsung akan mengatakan, ini Muhammad berasal dari kabilah yang mulia, maka sudah pasti dia orang yang mulia. Jadi faidahnya Quraisy dimuliakan, manfaatnya, efeknya jangka panjang. Ternyata Nabi Muhammad SAW meskipun dimusuhi, tapi di sisi lain beliau tetap dimuliakan. Banyak gelar beliau kan As-Sadiqul Amin, orang jujur dan terpercaya, dicintai. Beliau enggak dituduh sebagai orang yang rakus akan jabatan, enggak dituduh sebagai orang yang ingin kekuasaan, karena sudah mulia sejak lahir. Bahkan sejak sebelum lahir. Kenapa mulia? Kabilahnya mulia. Kenapa kabilahnya mulia? Ternyata berhasil dilindungi, berhasil menang lawan pasukannya Abraha. Meskipun menang di sini artinya Allah berikan keajaiban. Kemudian kata para ulama bahwasanya kabilah Quraisy ini ibaratnya kepala bagi kabilah-kabilah yang ada. Suku Quraisy merupakan kepalanya suku-suku yang lain. Ketika Quraisy yang mau masuk Islam, suku-suku lain pasti akan mengikuti. Makanya banyak para sahabat dari kalangan Quraisy masuk Islam. Ketika pembesar-pembesar Quraisy masuk Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, kemudian Hamzah, Umar bin Khattab, orang-orang yang mulia-mulia masuk ke dalam Islam. Ya, yang mulia-mulianya masuk ke dalam Islam, maka yang rendahan-rendahannya akan mengikuti. Ya, orang-orang yang kira-kira berusaha untuk menghalangi Islam, melihat petinggi-petingginya masuk Islam, mereka akan mengikuti. Kalaupun tidak mau mengikuti, mereka nggak bisa menghalangi karena sudah ada orang-orang mulia di dalamnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya di sini menunjukkan bahwasanya lagi-lagi faidah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang sibuk terhadap agamanya. Ya, meskipun memang dia masih punya beberapa kesalahan dan seterusnya. Ini orang kafir dijaga oleh Allah karena mengurusi Ka'bah. Apalagi kita yang muslim. Kita yang muslim akan lebih dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang lagi menyimpang dari cerita. Ya, kita mungkin sebagian di antara tim kajian ini nggak banyak sibuk terhadap kajian. Mungkin nggak banyak sibuk dengan kitab-kitab para ulama. Hanya bisa meluangkan waktu, hanya bisa bersedekah dengan kuota internet yang ada, sedekah dengan media, dengan alat-alat medianya, hanya dengan itu, tentu pasti Allah akan memberikan penjagaan, pasti. Memang kita banyak maksiat, kita masih banyak dosa, bertaubatnya masih kurang sempurna, tapi jangan sampai meninggalkan kebaikan hanya dengan alasan itu. Oh, saya masih banyak maksiat, saya nggak enak mengurusin kajian. Masa pelaku maksiat kayak saya jadi panitia kajian, kan nggak layak? Tidak. Bukan berarti seperti itu. Tetap kita berbuat kebaikan, mengurusi agama Allah, menjadi panitia kajian. Mau orang bilang kita apa, kita gembira dengan mengadakan kajian-kajian seperti ini. Ya, saling sinergi. Yang bisa ihsan, bisa berbuat baik dengan ilmunya, sampaikan ilmunya. Yang bisa berbuat baik dengan jasanya, sampaikan. Yang bisa berbuat baik dengan jabatannya, kerahkan jabatan untuk melindungi dakwah ini. Yang bisa berbuat baik dengan hartanya, kerahkan hartanya. Saling sinergi. Allah pasti akan memberikan penjagaan kepada orang-orang yang sibuk mengurusi agamanya. Karena pasti kebaikan dibalas dengan kebaikan. Orang kafir dijaga, apalagi kita kaum muslimin.